Udah muncul Rendra? Udah muncul? Hmm, Belum? udah muncul. Udah. Udah. Oke. Jadi kalau kita kemarin udah selesai belajar tentang apa dinamika, bab selanjutnya adalah ini usaha dan energi. Oke, kita mulai dari usaha dulu. Usaha atau biasanya di SMA namanya work, ya, kerja. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Dan Anda tahu nggak rumus dasarnya work atau usaha itu apa? W sama dengan Rumus, apa yo? rumus, Apa? rumus dasar usaha. Ya, work sama dengan. Persamaan F kali S. Nah, itu salah. Sebenarnya Oh, rumus dasarnya itu adalah integral. hmm, Integral dari F dot produk dengan dx, dr sama aja ya. Oke, itu rumus dasarnya dan integral. hmm, Dia harusnya pakai integral. Oke, nah, dan Indra masih ingat nggak waktu kinematika kayaknya saya pernah bahas apa sih arti dari integral di sebuah grafik? Tahu? Ingat? ya, Apa? dia tuh kayak Integral di grafik adalah integral di grafik itu ya, luasnya. luas, betul. Berarti kalau nanti dikasih grafik antara F dengan R. R itu bisa aja X, bisa aja Y, bisa aja Z. Misalkan kita punya grafiknya seperti ini. Oke, maka kalau kita disuruh mencari word-nya, secara tidak langsung kita cukup menghitung luas dari grafik ini. Hmm, Jadi word-nya sama dengan luas grafik. Luas grafik F terhadap S. Nah, oke. oke. Nah, itu rumus dasarnya Word. Tapi tadi Daniel bilang rumusnya Word F kali S ya. Itu Ya. benar nggak? Betul juga. Tapi itu bukan rumus dasar, Menda. Itu Hmm, adalah kasus khusus. Boleh nggak kita pakai rumus Word sama F kali S di TPB? Boleh-boleh aja. Tapi biasanya yang namanya kasus khusus itu nggak setiap kasus bisa, nggak setiap kondisi bisa. Dia ada syaratnya. Syaratnya adalah ini, apabila gaya penyebabnya F-nya konstan, konstan terhadap variabel posisi. Variabel posisi itu apa sih? Variabel X, variabel Y, variabel Z. Jadi, kalau fungsi F-nya tidak ada variabel X atau variabel Y atau variabel Z, nah itu artinya kita boleh pakai rumus ini. Tapi kalau nanti tiba-tiba dikasih soal F-nya itu ada variabel X, Y, atau Z-nya, maka Danendra nggak boleh pakai rumus F kali S untuk mencari word-nya. Tapi harus pakai integral. Nah, oke. ya, kalau F-nya konstan, maka F keluar dari integral kan. F. Hmm, Integral dr itu delta R. Karena dia ada dot produk, maka ada operator cosinus. Jadi kita akan punya word F delta R itu kan sama aja S ya. hmm, Dikali cos theta. Ini rumus yang biasa dipakai di SMA. Nah, tetanya itu apa sih? Tetanya itu adalah sudut. Sudut antara F dan S.
Oke, itu eh, work ya. Jadi sebenarnya rumus dasar work adalah integral. Tapi kita boleh aja menggunakan rumus pakai F kali S, tetapi catatannya adalah itu hanya boleh dipakai kalau F-nya konstan. Nah, sekarang kita masuk ke energi. Nah, tadi kan belajar work ya, sekarang kita belajar namanya energi. Energi sama work secara satuan sama kan? Satuannya joule. Berarti dia secara dimensi dia setara, sama-sama memiliki dimensi joule. Berarti bisa kita gabungin, kita tambahin atau kita kurangin juga bisa. Nah, apa bedanya antara work sama energi? Tahu nggak ternyata? Em, kalau work itu udah terjadi, kalau energi belum tentu. Oke, oke. Kalau energi itu lebih tepat gini. Energi itu dia sama work mirip, tapi energi itu dia merupakan fungsi keadaan. Energi itu merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gini, kita bisa mencari energi pada keadaan A. Bisa kita cari juga energi pada keadaan B. Kita juga bisa cari energi pada keadaan C. Jadi energi itu milik keadaan tertentu. Sedangkan work, kerja, itu merupakan proses. Misalkan, kita memindahkan benda dari A ke B. Oke? Kita memindahkan benda dari A ke B. Bukan berarti kita bilang work di A. Bukan juga kita bilang work di B. Tapi work AB. Artinya proses dari A ke B. Jadi work tuh bukan punyanya keadaan tertentu. Work bukan punya keadaan A, bukan keadaan B. Tapi work adalah proses dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Gitu ya. Jadi kalau energi itu biasanya tiap keadaan ada energinya. Kalau work itu bukan fungsi keadaan, tapi dia prosesnya. Nah, energi kita mulai dengan jenis-jenis energi yang umum. Oke. Jadi energi itu ada banyak, Brenda. Tapi saya akan coba jelasin sedikit aja energi yang umum. Oke. Oke. Yang Ya. pertama, yang sering apa? Ada namanya energi kinetik ya. Sering kan? Eka. Iya. Oke. Ingat gak, Dendra, waktu kita belajar gaya, Hmm. pasti pertama kali udah saya jelasin adalah tentang gaya-gaya yang umum. Gaya apa aja. Kalau di gaya itu saya ada 3 pertanyaan dasar, yaitu apa? Hmm. Kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arahnya kemana, gitu kan ya? Ya. Setiap gaya kita harus bisa menjelaskan 3 pertanyaan itu. Nah, kalau energi, karena energi itu merupakan skalar, maka dia nggak ada arah. Maka dia hanya ada 2 pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa? Dan Indra tahu di keadaan tersebut ada Eka. Kondisi seperti apa? Apabila, bila apa ya? Apa? Kenapa? Apabila Apabila, apabila ada yang bergerak. apabila bendanya bergerak. Jadi artinya setiap benda tersebut bergerak pasti ada yang namanya Eka. Oke, poin kedua adalah rumusnya. Eka itu rumusnya apa, Dendra? Apa? Rumusnya Eka? Halo, halo. Kalau kalau Apa rumus Eka apa? Ya, halo. setengah mv kuadrat. Nah, ya, setengah M V kuadrat.
Yang kedua, namanya energi potensial, EP. EP itu ada banyak jenisnya. Cuma untuk yang awal-awal kita belajar dua aja yang dipakai. Yang pertama adalah EP gravitasi. Tam pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kapan? Pada keadaan seperti apa kita tahu di keadaan itu dia ada EP gravitasi? Kapan ya? Pada keadaan yang kayak gimana? Apabila Jatuh iya, harus jatuh, kalau nggak jatuh nggak bisa. atau Apabila naik ke atas. apabila benda memiliki ketinggian. Jadi nggak harus Oh, jatuh. Dia punya ketinggian aja itu ada EP gravitasi. EP gravitasi itu kan yang kita sering pakai, yaitu apa? M dikali G dikali K. Kemudian EP apa lagi yang Indra, yang sering dan Indra temukan di SMA? EP, um, EP pegas. Oke, oh gas. kapan kita tahu di keadaan tersebut ada EP pegas? Ini terjadi apabila benda Hmm. terhubung dengan pegas dan pegasnya Ya. dalam kondisi tertarik atau tertekan. Oke. Jadi kalau cuma dihubungkan dengan pegas aja, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, nggak ditarik, nggak ditekan, ya nggak ada efek pegas. Karena efek pegas itu ada kalau pegasnya tertarik atau tertekan. Sekarang kata yang kedua, rumusnya. Apa rumusnya EP pegas dan rendah? Tahu apa? Rumus. Ya, setengah K dikali delta X kuadrat. Oh. K itu konstanta pegas, delta X itu adalah perubahan panjang pegas dari posisi setimbangnya. Misalkan pegasnya Hmm. awalnya punya panjang 5 cm, terus kita tarik jadi panjangnya 8 cm. Berarti delta X-nya 3 cm. Jadi, gitu ya. Terus Oke. ada apa lagi? Ada yang namanya energi mekanik, EM. EM itu apa sih? EM itu adalah gabungan. Gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Siap. Secara rumus, energi mekanik itu cuma penjumlahan aja antara energi kinetik ditambah Energi potensial. total energi potensial. Kenapa saya bilang total pakai sigma? Karena bisa aja dalam satu kondisi, satu keadaan, dan Indra memiliki EP-nya ada dua. Misalkan EP gerak dan EP pegas. Bisa aja dalam satu kondisi. Oke? Nah, apalagi Indra? Energi yang sering muncul di SMA atau dulu. Ada yang namanya Um, Indra. Energi, nama lainnya adalah energi disipasi. Pernah dengar nggak? enggak, Ini belum pernah adalah deh. energi, biasanya energi yang diubah menjadi kalor, panas. Biasanya kalau di Oh, mekanika akibat gesekan. Akibat oke. kita kalau kita bergesekan kan akan muncul panas. Itu disipasi. Hmm. Cuman saya lebih suka bilangnya ini adalah W gesek. Tahu nggak? Kenapa saya bilangnya W gesek? Kenapa bukan energi gesek? Karena gesekan itu proses. Jadi ketika kita bergesekan dari A ke B, itu bukan berarti itu energi gesek di A.
atau E gesek B, tapi W gesek dari A ke B. Jadi kayak gitu. Nah, apa rumusnya W gesek? W gesek itu rumusnya adalah gaya gesek dikalikan seberapa jauh dia bergesekan. Nah, kan kalau gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda kan? Ya, Hmm. sehingga sudut tetanya itu pasti 180 derajat antara F sama S ya kan. Kalau 180 kan minus, kan dikasih tanda minus. Hmm. Karena arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, inilah energi yang sering banget kita temukan di soal-soal nanti ke depan. EP, EK, WEM, sama WGS. Itu sering banget. Walaupun mungkin nanti ada energi yang lainnya. Nah, energi bab ini secara konsep sangat-sangat sederhana. Tahu kenapa sederhana? Karena konsep nih. Konsep dasar dari energi, konsep dasarnya itu sederhana. Yaitu ini. Hukum kekekalan Oh, energi. kalian ngerti. Pernah dengar? Pernah nggak? Pernah. Kayak gimana? Energi Energi itu nggak bisa dihilangkan. diciptakan, ya, dan juga bisa diciptakan kan ya. Jadi Ya. itu nggak benar kalau kita bilang kita telah menciptakan energi baru. Enggak. Jadi kekayaan energi itu adalah energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Tapi energi itu dapat diubah ke bentuk energi lain. Jadi ketika kita membuat energi baru, sebenarnya adalah energi baru yang kita bisa ubah. Jadi energi lama diubah ke energi baru. Hmm. Nah, dengan kata lain, saya bisa bilang apa? Simpulannya, kalau hukum energi adalah energi total itu tidak pernah berubah. Energi total pada keadaan A harus sama dengan energi total B. pada keadaan B. Dan Anda tahu nggak, kenapa kok saya pakainya energi total? Bahkan di SMA seringnya pakainya EM kan? Ya nggak? Iya. Jadi yang benar, yang kekal itu adalah energi total, bukan EM. Hmm. EM itu bisa berubah. Tapi kalau energi total pasti sama. EM Hmm. itu hanya melibatkan dua energi, yaitu EP dan EK, tanpa melibatkan energi lain kayak WGZ atau yang lain, atau dorongan, itu nggak dilibatin. Tapi kalau energi total, kita melibatkan semua energi yang terlibat. EP-nya dimasukin, EK-nya dimasukin. Kalau ada dorongan, energi dorongan dimasukin, gesekan dimasukin, semuanya dimasukin. Oke? Jadi kalau yang benar itu adalah E total, bukan EM yang kekal. Oke? Nah, kita akan kasih dua kasus. Kasus pertama. Kasus pertama itu namanya keadaan tanpa gesekan atau gaya eksternal. Oke. Nah, misalkan gitu, kita naik mobil Hmm. kayak gini, jalanannya kayak gini. Ini ada mobil. Mobilnya bergerak, Hmm. kecepatannya V. Mobil tersebut kan bergerak ya. Nah, dia akan pindah tempat di sini. Ini mobil yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Ada keadaan atau tempat yang berbeda. Oke. Kalau kita misalkan ini keadaan A, ini adalah keadaan B.
sesuai dengan konsep hukum kekalahan energi, energi total pada keadaan A harus sama persis dengan energi total pada keadaan B. Di keadaan A ada apa aja? Ada energi potensial A, ada Ya, energi kinetik A. kinetik. Di B juga ada energi potensial B, energi kinetik B. Nah, ini kan tidak lain disebutnya EM. Makanya di Hmm. SMA lebih sukanya pakainya EMA sama EMB. Nah, Hmm. ini boleh kita terapkan kalau kasusnya tanpa adanya gaya eksternal atau gaya gesek juga benar. Kalau nggak ada gaya gesek. Nah, A itu kan kondisi awal ya. B Hmm. itu kondisi akhir kan. Kalau saya kelompokkan jadi gini boleh nggak? EKB dikurangin EKA sama dengan EPA dikurangin EPB. Boleh? Enggak. Oh, boleh. Karena kan harusnya EPB dikurangin EPA. Pindah ruas. Nggak boleh gitu kayak gini. Kan pindah Coba, coba, ruasnya. Nah. coba, 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 Bentar, coba, Kak, coba, bentar. coba. Oh, nggak Ini ngerti ngerti deh. Ya bisa boleh kan? bisa. Boleh Ya kan? boleh. Boleh. Nah, kan A itu kan kondisi awal, B kondisi Hmm. akhir. Berarti ini kondisi akhir dikurangin kondisi awal kan? Ya. Namanya delta. Delta Eka. Sedangkan ini Ya. kondisi awal dikurangin kondisi akhir. Berarti minus delta F. Jadi, pada kondisi tanpa adanya gesekan atau gaya eksternal, kita bisa pastikan kalau delta EK-nya sama dengan minus dari delta F-nya. Nah, sekarang gimana kalau kondisi ada gaya gesek atau gaya eksternal? Kondisi 2 ada gesekan atau ada gaya eksternal. Oke, kasusnya sama kayak tadi. Oke, mobil ini mobil yang sama. Bedanya sekarang dia melewati jalanan yang kasar. Oke, mobilnya akan bergerak. Nanti dia akan sampai di sini. Ini mobil yang sama, tapi keadaan yang berbeda. Ini keadaan A, dan ini keadaan B. Secara konsep sama, energi total pada keadaan Artinya A. dikurangin itu ya. Nah, ya betul. Dikurangin. Kita lihat ya. Energi total pada keadaan B. Di A sama. Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di B juga sama. Ada energi potensial B, dan ada energi kinetik B. Nah, tapi bedanya sekarang kan ada gesekan ya. Nah, coba bayangin. Kalau kita naik mobil, terus kita masuk ke jalanan yang kasar. Hmm. Jalanannya banyak batu-batu kerikil, banyak pasir. Mobil yang kita naikin akan jadi makin cepat, atau jadi makin lambat, atau sama aja, Makin lambat. makin lambat. Kenapa makin lambat? Karena ada sebagian energi yang diubah menjadi gesekan. Gitu kan? Berarti kesimpulannya kalau dari A ke B, pasti di kondisi B lebih lambat kan? Iya nggak? Dibanding di A Ya. kan? Berarti kalau gitu, energi mekaniknya lebih besar di A apa di B? Artinya lebih besar di A. Iya, makanya tadi saya bilang, kalau ada gaya eksternal, energi mekaniknya nggak mungkin sama. Paham? Hmm.
Paham, paham, paham. Nah, berarti supaya dia tetap sama, konsekuensinya adalah harus kita tambahkan WG. WG itu yang udah dimutlakin ya. Mm-mm. Ditambahkan di akhir atau dan Indra boleh dikurangi di kondisi awalnya. Jadi EPA plus EKA dikurang mutlak WG. Sama kayak Hmm. EPB tambah EKB. Ini tergantung dari Indra maunya yang mana. Kalau saya biasanya saya tambahin di akhir tapi mutlak WG. Nah, kalau saya rapikan kayak tadi lagi, kita akan punya EKB minus EKA sama dengan EPA Ah, minus EPB minus WG. Gitu? Oke. ya, EKA min EKB ini kan tidak lain adalah delta EK. Oke. EPA min EPB ini tidak lain adalah minus minus delta delta. EP dikurangin WG. W gesek. Tuh. Oke. Jadi Oke. kesimpulannya delta EK juga tidak selamanya sama dengan minus delta EP. Delta EK sama dengan minus delta EP hanya terjadi pada kondisi tanpa gesekan atau tanpa gaya eksternal. Itu. Oke. Nah, kemudian tadi kita di awal belajar tentang work. Kemudian di sesi selanjutnya setelah work kita belajar energi. Ternyata work dan energi itu ada hubungannya. Hmm. Hubungan antara work dan energi. Tahu nggak Dalendra, apa hubungan antara work sama energi? Tahu? Kalau enggak, Kak. Jadi work, tapi worknya work total ya, total Enggak. keseluruhan itu akan selalu sama dengan delta energi kinetik. Tapi worknya work total ya, bukan work tertentu, itu work total. Work total itu akan sama kayak delta EK dari bendanya, secara total. Nah, kalau kita kasusnya tanpa gesekan, oke, tanpa gesekan kita lihat apa? Delta EK nilainya sama dengan minus delta EP. Dengan kata lain, kalau tanpa gesekan, work totalnya akan sama kayak minus delta EP. Oke. Yang kedua, kalau kasus ada gesekan. Kasus ada gesekan. Kita tahu apa? Delta EK nilainya sama dengan minus delta EP dikurangi P gesekan. Hmm. Maka pada kasus tak ada gesekan, work totalnya bisa juga kita cari menggunakan minus delta EP minus W geser. Sekarang kita coba lihat soal testnya seperti apa sih yang berkaitan sama usaha dan energi. Bentar ya. Coba lihat soal-soalnya. Jadi ini bab yang paling relatif lebih mudah dibandingkan kemarin karena dia hanya melibatkan energi itu hanya skalar. Jadi dia mudah. Kita coba lihat ya. Tanya apa? Dia besarannya besaran skala, nggak ada Oh, kanan kiri, atas bawah. Kan kalau kemarin kan vektor ya, iya. kinematika vektor, dinamika vektor. Nah, kalau vektor kan dikit lebih ribet. Kenapa? Karena kita harus ngebedain soal apa kanan kiri atas bawahnya ya. Kita coba lihat soal usaha energi. Oke.
Ini ada beberapa soal. Ini yang pertama 2022 dulu deh. Ini soalnya tuh nggak terlalu sulit sebenarnya harusnya, tapi ini lebih ke ini listrik sih. Itu apa deh? Coba dibaca dulu deh. Ini lebih ke listrik sih lupa ya. Nggak apa. Coba dibaca dulu. Sebuah pemanas air dengan Ah, dengan keterangan 2200 watt garis miring 220 volt dipakai untuk memanaskan air sehingga mendidih dan memerlukan waktu T second jika dipasang di tegangan 220 volt sesuai dengan aturannya. Berapa lama yang dibutuhkan jika pemanas dipasang pada tegangan 1 volt untuk mendidihkan jumlah air yang sama? Oke, jadi oke. 220 watt itu apa sih? Tahu nggak? Ah, 200 watt apa 200 watt ini apa? Tahu apa? energinya. Bukan. Itu daya namanya. Power. Hmm. Power tuh daya. Tahu nggak? Kan Apa nanti bakal watt? ada listrik. Kayaknya sih kalau listrik yang secara umum enggak, kita yang gini-gini yang berkaitan sama energi. Daya tahu Oh, nggak rumusnya apa daya? Daya enggak. itu adalah work, kerja dibagi Oh, selang waktu. Nah, worknya ini bisa diganti jadi apapun, misalkan jadi delta EK, atau jadi delta EP, tergantung bendanya. Nah, dalam soal ini kan worknya dipakai buat apa? Buat memanaskan air kan? Ya nggak? ya. Berarti worknya itu adalah kalor. Kalor tuh key simbolnya. Key, ingat nggak key di SMA rumusnya apa? M, C, delta T. Ya nggak sih? Ya. M itu massa, C itu Hmm. kalor jenis, delta T itu adalah perbedaan suhu yang diinginkan. Nah, di soal dia bilang, ketika kita memanaskan air 200 watt, 220 volt, kita butuh waktu T second. Berapa lama? Oh, ini sebenarnya nggak berhubungan sama kalor sih. Ini kan worknya di sini dipakai jadi listrik ya, jadi Hmm. energi listrik. Karena ini ada berhubungan sama voltase ya, energi listrik. Tahu nggak energi listrik itu rumusnya apa? Em, Bentar. Saya lupa Bisa dah, Kak. pak bisa pakai volt dikali arus dikali delta T, fit kan ya dulu sebutnya fit, Hmm. atau bisa juga pakai I kuadrat R dikali T, bisa juga pakai V kuadrat per R dikali T. Oke, Oh ya. ini energi Ah. listrik semua. Jadi worknya kayaknya jadinya listrik karena dia dipakai buat memanaskan, diganti ini doang kan, diganti apa? Voltage-nya doang ya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu ada keterangan di sini 220 watt, 200 watt, 200 watt plus 220 volt, betul? Ya, Ini tuh betul. artinya apa sih? Ini tuh artinya apabila dipasang dipasang di tegangan 220 volt akan memiliki power sebesar 200 watt. Pokoknya gitu. Jadi 200 watt, 220 volt artinya kalau dipasang di tegangan 220 volt, maka dayanya 200 watt. 220 volt kan tegangan PLN kan ya. PLN di rumah kan Iya. 220 volt biasanya. Berarti kesimpulannya kalau dipasang di tegangan nggak di 220 volt, dia nggak 200 watt kan? Ya nggak? Ya. Betul? Nah, sekarang di soal dia bilang dipakai buat manasin air, gitu ya. Jadi ketika eh, dipasang di 220 volt, dia bilang dia butuh waktu delta T, butuh waktu T ya, untuk memanaskan air kan ya, Hmm. untuk memanaskan air. Oke. Nah,
Kan berarti kan power itu adalah energi dibagi waktu. Ya, Berarti energi yang kita pakai itu adalah power dikali T. Betul? betul. Nah, powernya itu adalah eh, berapa tadi itu? V kuadrat dibagi R. Oh, oke, lupa bentar. Oke, nah, jadi energinya kan karena ini dipasang di 220 volt, berarti kan 15, 200 T ya. Betul? Kalau Iya. dipasang di 220 volt. Nah, Mm. sekarang kalau dipasang di 110 volt, dia butuh berapa T-nya? Ya nggak sih? Ya. Berapa T-nya? Iya kan? Berapa Berapa T-nya kan? waktunya? Berapa waktunya kan? Oke. Mm. Untuk memanaskan yang sama kan? Ya, Berarti kan kesimpulannya energi yang kita pakai pada kondisi awal harus sama dengan energi yang kita pakai di kondisi sekarang. Ya ya. nggak sih? Energi dua. Ya, Nah, energi yang dipakai di kondisi awal kan 200 T, betul? betul. Nah, energi yang dipasang buat kondisi dua berarti, P kali T. nah Mm. ini P aksen, ini kan beda ya. P, Mm. saya pakai P aksen kuadrat dibagi R dikali T aksen. Gitu kan? Boleh kan? Oke, oke. Nah, kenapa tahu nggak kenapa saya pakainya V per R? Kenapa nggak pakai yang V kali I atau I kuadrat kali R atau Karena nggak ada I-nya. bisa. Yang kedua, karena ini kan alatnya sama ya, Oh, cuman dipasang di tegangan yang berbeda kan. Alat yang iya. sama itu logikanya dia resistansinya atau hambatannya sama, nggak bakal berubah. Jadi makanya saya pakainya yang R yang ada variabel R-nya. Ah, karena yang diganti itu adalah V-nya, makanya kita pakai Mm. yang V per R gitu, bukan yang I. Karena kita nggak tahu I-nya berapa kan. Ya. Nah, sekarang gimana caranya nih? Oke, kita mau cari apa? T aksen kan? Berarti T aksen itu adalah 200 T, betul? Dikali R dibagi V aksen kuadrat, betul? Ya. Nah, bisa nggak kita mencari R-nya? Kan tadi daya itu adalah energi dibagi waktu ya. Mm. Karena energinya itu V kuadrat per R dikali T, maka daya itu adalah V kuadrat dibagi R. Benar nggak? Iya, benar. Dengan kata lain, saya bilang, kalau gitu hambatan dari alatnya itu adalah V kuadrat per P kan? Benar nggak? Iya, betul. Oke, berarti karena R-nya nggak berubah, kita masukin aja. Berarti T aksennya adalah 200 T dikali V kuadrat dibagi P dibagi V aksen kuadrat. Betul? Betul. Oke, berarti 200 T dikali 1 per P V dibagi V aksen. Gini boleh? Mm. Betul. Oke. Tadi P-nya berapa? 200 ya? Itu 200 T. Enggak 200 doang, nggak pakai T. Ah, iya. Oke. V-nya tadi berapa? 220. V aksennya 110. Oke. Kita bisa hilangin 200-nya. Berarti kita butuh berapa ya? Jadi 4 kali ya. 4 T. Benar nggak? Betul? Kan Betul, betul. 220 bagi 40 kan 2 kuadrat jadi 4 Mm. kan. Jadi dia butuh Iya. 4 T. Jadi untuk memanaskan hingga apa eh, apa hingga airnya sama, apa perbedaan temperaturnya, kita butuh 4 kali lebih lama kayak gitu. Jadi ini konsepnya saya energi tapi lebih diarahkan ke listrik ya. Ini sebenarnya lebih kayaknya nggak ada kayak gini maksudnya. Itu bayang mekanikanya ya. Bentar. Oke.
Ntar Kak, saya izin ke toilet ya. Oh, boleh, boleh. Kalau udah kabarin ya. Apa, Pak? Halo, udah? Bener. Nah, ini contoh teorinya kayak gini. Kalau kita baca dulu ya. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam. Jadi dia awalnya dalam keadaannya diam. Keadaan awal dia diam. Menurunnya suatu bidang miring. Bidang miringnya kasar. Dengan sudut kemiringan tertentu. Ada sudut tetanya. Kita punya 5 pernyataan. Mana dari 5 pernyataan ini yang menurut Ganendra yang paling benar? Yang A, usaha oleh gaya gesek akan sama dengan perubahan energi kinetik delta EK. Yang kedua, usaha oleh gaya gravitasi akan sama dengan minus perubahan energi potensialnya. Yang tiga, usaha oleh gaya gesek akan sama dengan nol. Yang keempat, usaha oleh gaya gravitasi akan bernilai nol. Yang kelima, usaha oleh gaya gravitasi akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Mana yo dari 5 ini menurut Darendra yang sesuai? Yang kedua, Yang kedua, usaha oleh gaya gravitasi akan sama dengan minus perubahan energi potensial. Oke. Kenapa yang A salah, Darendra? karena yang A itu apa tuh? Dia kan Mhm. perubahan kinetiknya hasil total usaha, nggak sih? Oh, ini kan kayak yang tadi kan? Hmm, Kayak yang tadi cuma bedanya dia sekarang miring aja kan ya? Kan begini kan? hmm, Ini dari sini, cik A, ya, ke B gitu kan? Oke. Kan kita tahu konsepnya energi total nggak pernah berubah. Energi total pada kondisi A harus sama dengan energi total pada kondisi B. Di A, anggaplah ada ETA. Di ada EKA misalkan. Di B, ada EPB. Dan ada EKB. Jangan lupa ada gesekan, maka ada WG. Kayak tadi, kalau kita kelompokkan, kita akan punya EKA, EKB minus EKA sama dengan EPA minus EPB minus WG. Berarti delta EK sama dengan minus delta EP minus dari W gas. Dari sini kita ketahuan. Berarti W geseknya itu harusnya kalau mau delta EK minus dalam kurung delta EK ditambah delta EP kan? Kayak hmm. jawabannya salah. Jadi yang ini salah. Yang ini juga salah. Kayak gini ya. Nah, nah kalau GGT kan karena dia berpindah, kan dia pasti ada pindahannya kan? Ya, Sejauh S kan?
Jadi kan dia nggak mungkin dong nol, ya nggak sih? Karena WGC Iya, kan rumus basicnya adalah gaya gesek dikalikan dengan perpindahan gitu ya. Oke. iya. Nah, usaha oleh gravitasi. Nah, jadi min delta EP ini yang disebut sebagai work Hmm, oleh gaya gravitasi. masih. Kok bisa sih? Nah, ingat nggak? Work itu kan rumus dasarnya adalah F dikali F dot S kan? Ya nggak? Iya. F dot R lah ya. F dot DR kan? Hmm, Berarti kalau kita mau cari work akibat gaya gravitasi, itu adalah integral F-nya berarti F gravitasi kan? hmm. F gravitasi DR. Oke. F gravitasi kan rumusnya apa? mg tapi ke arah bawah kan? Min J, Iya. betul? Nah, DR-nya itu nah, DR-nya jadinya DY kan ya? Karena dia ke arah sumbu J kan? Maka kita akan Iya. punya min mg delta U. Nah, ini kan sama aja delta EP kan? Sama aja ini Iya. min mg mg Y final min Y inisial kan. Delta kan Y inisial ya. Dari delta EP. Hmm. Jadi jawabannya adalah D. Usaha oleh gaya gravitasi akan sama dengan minus perubahan EP-nya. Oke, lanjut. Nah, ini mulai seru nih. Mulai ada hitungannya. Oke, coba dikerjain, Nendra. Jauh dengan masa. Jalan masa terletak Mhm. di ujung. Kemudian didorong mendatar sehingga kecepatan menjadi 4 km per satu pas detik. Oke. Hmm, paling joules. Diminta adalah berapa energi mekanik ketika ketinggiannya 2 meter dari lantai. Ya, mana lagi belajar? Bentar ya, Kak. Oke, siap-siap. Em, Gimana bisa ya? dia cek itunya dulu nggak sih satu-satu dulu kan kayak potensialnya Gimana? baru kinetiknya terus dijumlah. Coba. Coba kerjain. Itu 2024 kalau nggak salah. Ya karena ini nggak ada itu Hmm? bisa langsung kan. Jadi berapa jawabannya? 192. Oke, gampang aja. Ingat, di sini yang diminta adalah energi mekanik. Ya, Karena di sini dianggap tidak ada gesekan udara, harusnya EM di A sama EM di B sama kan? Ya enggak? iya, iya. Iya. Berarti kan kita tinggal cari EM di A-nya aja. Di EM di B. Oke? Oh, oke. Oke. Di A, EM di A ada apa aja? Di A ada Ada. ketinggian, betul? Hmm, EPA dan EKA, betul? iya. EPA-nya berarti M G H A setengah M I A kuadrat. M-nya Hmm, 4, G-nya ya 10, 10 hanya 4 4 setengah masanya 4. dikali 4 kuadrat ya. Ya, Berarti dapat ini 80.
80, 16. 100, 160 4 kali 4, 16 kan? 160 ya. Terus 60. Ini coret-coret 2, 32 ya. Ya. 192. Iya. Maka pasti di B juga EM-nya 192. Beda cerita kalau dia mintanya EP atau EK gitu ya. Kita harus Ah, cari. Itu kalau EM kan sama karena dia tidak ada gesekan. Gitu. Lanjut ya. Coba lihat lagi. Oke. Nah ini. Ini sama 2022 sih. Oke, coba dikerjain. Tapi ini nggak ada angkanya pakai variabel. Balok dengan massa M berada pada puncak suatu bidang miring licin. Bidang miring licin Berarti dengan nggak ada. kemiringannya beta. Dilepaskan dari keadaan diam sampai ke dasar bidang miring dengan laju, ini laju di dasar bidang miring ya. Hambatan dari diabaikan, yang diminta adalah usaha yang dilakukan oleh gaya grafika. Jadi dia minta W graf. W grafnya berapa? Usaha oleh gaya gravitasi. Hmm. Oke. Oke, artinya Hmm. kan dan kita perlu pakai Hmm. apa ini? Saya kurang ngerti dah Kak. Yang ini gimana caranya? Kita gambar dulu aja. Jadi mekanika itu kita sebenarnya harus bisa ngebayangin. Karena kalau kita bayangin nggak bisa, nanti rumusnya pasti ngarang atau nggak sesuai. Kan dia gini ya, ini beta. Oke, di sini kondisi A kan, kondisi A. Terus dia sampai ke dasar bilang miring ya, anggaplah sini. Ya, oke ya, kondisi B. Oke, ya udah. Yang diminta apa? W graf, betul? Betul. Jadi kan udah tahu. W graf itu apa tadi? Minus delta EP. Benar nggak? Ya, Ya udah. Berarti minus MG ketinggiannya B dikurang ketinggiannya A. Betul? betul. Oke. Ketinggian B kan di dasar ya? Nol. Ya, Ketinggian A berapa? itu. Berapa? Ada informasinya? Nah, dia bilang ini kan panjang sisi miringnya L kan? Iya. Ini L nih segini. Berarti YA-nya berapa? YA-nya berarti Artinya, L sin. Benar nggak? ya, Maka kita akan punya MG L sin beta. Maka jawabannya adalah Charlie. Tuh, paham kan? paham, paham, paham. Oh, jadi sederhana sebenarnya. Aku lihat lagi. Nah, ini lumayan susah nih. Kayaknya. Karena tampaknya susah. Oke, coba dikerjain. Suatu benda dengan massa 1 kilo bergerak dari keadaan diam pada lintasan berupa bidang lengkung yang licin, seperti tampak pada gambar. Ketika benda berada di ujung bidang lengkung, benda terus bergerak di udara dengan lintasan parabola. Jadi dia ada parabolanya. Jika diketahui H1 0,2, H2 1, dan tetanya 30 derajat, berapa tinggi maksimum yang dicapai hamak dari, ini nggak ada pilihannya. Selatan. Ada pilihannya nggak sih? Lah, oke. Kayaknya saya lupa screenshot. Coba jawab ini. Oh, Berapa pilihannya? Bisa nggak? Ini kayaknya gabungan kayaknya sih. saya coba dulu Ini deh. ada, ya, ini ada parabolanya. Jadi ada energi sama parabola. Coba kita lihat ya. Dan lebih enak kalau nggak ada pilihannya, kita nggak harus terpaku akan jawaban, jadi lebih leluasa.
Tapi ini kayaknya kalau dilihat sekilas konsepnya dia ada parabolanya ya. Dilihat sekilas. Em, Bisa. saya cuma bisa sampai Hmm? dapetin V nolnya, Final di V sini. kecepatannya. Ah, Kecepatannya berapa? Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan dia ada dua konsep. Konsep pertama hmm, adalah dari sini sampai sini. Ini adalah konsep gerak itu ya apa? Gerak konsep energi kan. Nanti kita hmm, dari sini ke sini kita pakai konsep parabola. Gitu ya? Oke. ya, Oh. Nah, kita coba kerjain. Yang diminta adalah oke. Nah, ini sebenarnya rada-rada aneh sih. Oke. Kita coba kita pakai konsep energi buat dia mau nyari apa sih? Berapa tinggi maksimum? Kan ketika dia di sini ya, tinggi di sini kan ya. Oke. Nah, ini masih kayak gini ya. Nah, oke. Kita anggap ini kondisi A, ini kondisi B, ini kondisi C. Tanpa gesekan, tapi kita nggak dikasih tahu ya berapa sudutnya, ya. Sudut sudut itunya. Karena kita butuh sudutnya. Oh, ada sudutnya nggak ada? Oh, ada sudutnya aman, kalau sudutnya mah. Oke, oke. Ya udah, bisa nggak? Saya langsung aja. Saya bandingin energi total di A harus sama dengan energi total langsung C boleh nggak? oh, Boleh kan? boleh. Boleh ya. Oh, tapi saya nggak tahu si di B-nya ya. Oke, kita B dulu deh. Kita butuh B dulu deh. Oke. Di di A ada apa aja? Hanya ada MG, MG A Ha, satu ya. ya, Betul? Kalau ya kita betul. anggap nol di sini boleh ya. Nol sini boleh. Nah, di Hmm, B berarti dia nggak punya ketinggian adanya setengah M si B kuadrat. Betul? betul, Coret M-nya. Maka dapat VB-nya itu adalah akar 2GH. Betul? betul, A1. Nah, sekarang kita, nah dari B ke C bisa pakai konsep parabola atau bisa pakai konsep energi juga bisa. Kan saya pakai energi aja deh. Energi total di B harus sama dengan total di energi C. total di C. Di B ada energi EK ya, setengah M VB kuadrat. Di C ada energi potensial M Hmm, G H max, betul? betul, Di C punya kecepatan nggak? punya. Punya juga. Punya Ya, setengah M VC kuadrat. Kita coret M-nya boleh? boleh. Berarti setengah dikali di VB-nya 2GH1 ya. G dikali H max ditambah setengah. Masih inget nggak kecepatan di parabola di puncak? Kan di puncak parabola itu V-nya 0 kan? Kayaknya nol ya. Tinggal ada Vx-nya doang kan? Hmm, Vx itu apa? VB cos theta. Betul nggak? ya, Betul? Udah deh. Berarti G H1 G dikali H ditambah setengah VB kuadrat dikali cos kuadrat theta. Betul?
Betul. kita masukin G dikali H1, G dikali H max, ditambah setengah, IB-nya 2G H1, cos theta-nya berapa? Cos 30 itu 30. setengah akar 3, berarti 3 per Ya, 4 ya. 3 per 4, betul. Ya, kan, ya kan betul. cos 30 setengah akar 3. 1 per 2 Ya, akar 3, terus 3 per 4, dipangkatin betul ya? 2 kan. Oke, ya. Berarti kita bisa hilangin 2-nya, kita hilangin G-nya juga ya. G, G, G. Berarti kita punya H1-nya sama dengan H max ditambah 3 per 4 H1. Satu. Berarti H max-nya Sama seperempat. dengan Perempat H1, betul? Gitu. betul. Nah, tadi saya mau saya bandingin dengan C langsung, tapi setelah saya berpikir, oh di C kan butuh kecepatan awal di B ya. Kita Ah, cari B-nya dulu. Kayak gitu. Sebenarnya boleh aja langsung A sama C. Kalau kita tahu B-nya berapa kecepatannya. Gitu. Paham ya? Ngerti? paham, paham. Oke, coba lagi nggak? Nah, oke. Kita coba lihat soal dari ITB-nya aja deh, soal tutorialnya. Soalnya udah nggak ada lagi, saya nggak punya soal lagi yang apa? Yang kayak gitu. Kita mulai dari soal eh, tutorial ITB-nya aja deh. Oke. Oke, dan Pak. Oke, bentar ya. Saya cari materi energi. Nah, ini dia. Coba lihat work. Yang ada nggak yang bagus ya? Oh, cuma kita lagi. Coba yang gampang aja dulu. Nah, ini bagus nih. So, tutorialnya aja latihan event sih. Oke, itu tuh. Nah, kita coba yang latihan aja dulu. Oke, coba ada Anendra. Dibaca dulu. Coba kita kerjain dulu. Ini soal latihannya aja. Oke, coba kerjain. Ada Oke, udah. sebuah papan dengan panjang L bergerak dengan kecepatan V, panjang lintasan datar yang licin, awalnya licin. Kemudian papan tersebut menuju lintasan kasar dengan mu-nya adalah mu k. Tentukan besar percepatan saat ketika ujung papan, oh iya susah ini, ujung papan depan papan telah bergerak sejauh x. Oh, oke. Ah, pada lintasan kasar tersebut. Jangan. Ini kalau ada panjangnya ada ribet nih. Jangan. Kata susah ini. Saya coba yang Terus lain. gimana? Ganti aja. Itu dia harus dibagi apa? Dibagi masanya harus dianggap homogen. Karena kalau nggak homogen susah. Ya, ini aja deh. Ini juga latihan kan nih. Oke. Nggak ada ukurannya kan. Kalau ada ukuran kali mah bukan. Oke. Nah, begini. Nah, ini kayaknya lebih mudah. Karena bendanya nggak ada ukurannya. Tapi dia ada talinya dua. Sebuah balok bermassa M digantung pada tali yang tidak elastis dengan panjang L. Balok Kemudian peluru dengan massa M dan kecepatan. Menumbuk. Menumbuk udah bukan energi ini, udah udah tumbukan. Bentar, saya lagi dulu. Tumbukan tuh nanti. Nah, ini aja. Ini standar banget sih biasanya untuk keluar.
Oke. Nah, ini aja deh. Sebuah balok diam awal di titik A meluncur. Berarti kecepatan awalnya 0 di atas permukaan licin berbentuk setengah bola dengan jari-jari R. Pertanyaannya adalah pada sudut berapa balok mulai terlepas. Jadi kita anggap di keadaan B itu balok mulai terlepas dari permukaan bola. Pertanyaannya adalah alfanya berapa? Kebayang, Brinda? Kebayang, kebayang. Coba dikerjain deh. Jadi ada. Ini Bisa? MGR ya. Oke, cobain ya. Konsepnya sama. Kita bandingin aja energi total di A sama di B gitu kan ya. Oke. Atau ini juga bisa pakai karena dia geraknya gerak melingkar kan. Bola kan melingkar ya gerak lintasannya. Kita bisa pakai gaya centripetal juga bisa ini. Ini kayaknya gabungan antara apa? Ini nyari sama yang di sudutnya. Yang dicari sudutnya, sudutnya doang. Tet alfanya berapa? Apa ini? Oke. Kayaknya saya kurang ngerti dah, Kak. Kita ngerti. Oke. Kita bandingin aja energi totalnya dan ini ya. Hmm. Energi total pada keadaan A harus sama dengan energi total pada keadaan B. Di A karena dia diem kan ya, hanya punya mg r. Saya anggap ketinggian 0 di sini ya. Boleh ya? Nolnya Ya, dianggap di lantai. Kalau di B punya ketinggian nggak? tinggiannya Berapa yo? em, apa tuh ya sampai si high itu kan Iya berapa keturun segini? ke bawah. Berapa Artinya segini? sin sin R. Sini apa kos? Eh, sudutnya Kos di situ dong. kan. Ke sini. Kos kan? Iya, kos kos. Berarti ini adalah R cos alpha. Betul? Betul, betul. Di B punya kecepatan nggak? Di B punya. Punya juga. Setengah M I B kuadrat. Kita bisa hilangin M-nya dulu. M, M, M. Berarti kita punya GR sama dengan G R cos alpha ditambah setengah IB kuadrat. Betul ya? Ya. Kita kan mau cari alpha, tapi kita nggak tahu VB-nya kan. Hmm. Makanya kita simpen dulu aja. Kita cari VB-nya terlebih dahulu. Oke, kita cari. Bentar. Kita cari VB-nya. Nah, gimana dari VB-nya? Karena dia bergerak dengan lintasan lingkaran, mencari VB-nya kita menggunakan dinamika. Lebih tepatnya adalah menggunakan konsep gaya sentripetal. Oke, nah kita ambil gambar dulu deh. Kita ambil gambarnya dulu ya. Kita bikin. Nih, tapi dengan mau. Tapi, bisa digambar. Oh, begitu. Tata, tata. Kita, ini.
Aku mau gambarnya dulu di sini aja. Biar kita nggak usah gambar lagi. Ambil gambar aja. Ih, nggak bisa dia gambarin. Oh, salah. Nah, coba copy lagi. Paste. Nah, kita lihat gambarnya. Kan gambarnya gini ya. Nah, coba kita lihat ada gaya apa saja yang terlibat di sini. Sini ada gaya mg, betul? Karena dia punya berat. Ada mg. Ada apa lagi? Ada gaya normal. Karena dia bersentuhan dengan bidang tentu. Nah, kalau ada benda gerak melingkar kayak gini, kita tuh harus jadiin sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusat lingkaran. Kan pusatnya ini ya, Hmm. pusat lingkarannya. Maka itu harus dijadiin sebagai sumbu X atau sumbu Y. Misal, saya jadiin ini sebagai sumbu X deh. Misalkan, ini misalkan aja. Sumbu X saya, berarti sumbu Y-nya ke sini. Kan X sama Y harus udah kurus kan. Nah, siapa yang ngaco nih? Dari dua buah gaya gini, normal sama MG, siapa yang belum sesuai dengan sudutnya? Yaitu MG kan, belum sesuai dengan sumbunya. Kan kalau normal udah di arah sumbu Y, X kan ya? Normal di sumbu X kan? Yang MG ngaco kan? Maka MG kita urai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Betul? Ya. Kalau ini alfa, maka yang alfa ini kan? Maka yang ini adalah MG, MG cos alfa. Ya, cos alfa kan? Cos alfa. Yang ini adalah MG sin alfa. Nah, kalau udah bikin gayanya, baru kita bikin sigma F yang menuju ke pusat lingkaran, nilainya itu harus sama dengan F S P. Yang ke pusat ada apa? MG cos alfa dikurangi normal. Sama dengan M VB kuadrat dibagi R. Paham? Ketik. Karena di soal dia bilang apa? Di B itu adalah terlepas dari permukaan. Kan normal itu kan ada karena menyentuh. Berarti di B dia udah nggak nyentuh kan. Maka di B normalnya dianggap mendekati 0. Dan kita punya apa? MG cos alfa sama dengan M VB kuadrat dibagi R. Kita bisa hilangin M-nya. Berarti kita dapat VB kuadratnya adalah GR cos alfa. Kita masukkan ke persamaan tadi di awal. Berarti kita punya GR sama dengan GR cos alfa, GR cos alfa ditambah setengah VB ya. Setengah GR cos alfa. Kita hilangin GR-nya. Jangan lupa kalau ini jadi angka 1 ya. Jadi kita punya 1 sama dengan 3/2 cos alfa. Berarti cos alfanya adalah 2/3. Yang diminta cos alfa atau alfanya? Alfa ya. Berarti alfanya tinggal kita invert aja. Cos invert dari 2/3. Udah. Ini jawaban soalnya. Jadi dia menggabungkan antara konsep energi dengan konsep uh, gerak melingkar atau gaya sentripetal. Kenapa? Karena kalau kita pakai konsep energi doang, kita butuh informasi kecepatan di B berapa. Nah, untuk mencari kecepatan di B, kita cari pakai gaya sentripetal karena dia gerak melingkar. Tuh. Lihat lagi, bayar sekali lagi yang latihan aja di tutorial. Ini udah nabrak tuh udah nggak bisa. Nah, ini nih bisa nih. Nah,
Sebuah benda bermata M bergerak dengan lintasan licin seperti tampak pada gambar. Jika batu-batu tentukanlah R, nyatakan dalam itu Y. Oke, coba deh. Bisa nggak ya ini? Ini tahu saya ada nih deh. Ini tahu saya dia ada minimumnya, bawahnya aja deh. Ya, kita bawahnya kayak lebih mudah. Oke, coba yang ini. Ini beda beda. Oke, coba dibaca dulu terus dikerjain. Sebuah balok diluncurkan di atas bidang datar licin. Jadi bidang datar licin. Oke, dan melewati titik A. Dan dia dari A itu menuju B. Lintasan sepanjang L 0,75 kasar. Jadi ada sebagian yang kasar nih, yaitu yang L ini. Yang berawal dari ketinggian 2 meter. Sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Dan balok di titik A itu kecepatannya 8. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan balok di titik ini? Bisa, Rendra? Cobain ya. Coba kerjain. Bisa Konsepnya dengan sama. Ya, konsepnya sama. Energi aja dulu. Jadi kalau ada yang kurang, baru kita cari pakai yang lain. Coba kerjain. oke. Oke. Ini kasih tahu sih. Banyak? Oh, ada. Ada 8 Ada batu. 8, kecepatannya 8 di A. Ini artinya Hmm. mekanik sama non mekanik A dan B doang kan? Jangan mekanik dong, total dong. Karena dia Ya ada itu. ada ada gesekan. Tapi nggak ada Bukannya ini mu-nya ya. datar yang Mu-nya licin ya? nggak ada ya. Ada mu-nya, anggap aja pakai mu deh. Ini maksudnya ada mu-nya nih. Di mukanya misalkan kita kasih 0,2 aja deh. Maksudnya ada mu-nya ya. Maksudnya ada. Karena dia ada hitungan kasarnya. Hmm. Intinya bidang itunya di mana sih? Apanya? Yang Bidang kasarnya apa? tuh di. Di ini. Di yang sepanjang L doang. Segini doang. Yang kasar segini doang. Oh, Oke? oke, oke. Bayang?
Sisanya licin. Itu kan dari A ke B ya. Dari A ke B, betul. Terus licinnya tuh di bagian apa tuh kasarnya di Dari bagian akhir. kasarnya yang ini nih, yang L ini dari sini sini kasar. Kita kasih warna merah dia udah. Jadi yang kasar tuh di segini doang dan udah. Segini doang kasar. Bayang dari Kebayang A, gue. dari L gitu doang yang kasar. Sisanya licin. Hmm. Oke. Mhm. Kecil, kecil. Anggap aja muka 0,2 ya. Dia Eh, harusnya ada mukanya harusnya. Nggak mungkin dia nggak ada muka. Kan dia bilang kasar ya. Karena kalau nggak ada muka tuh jawabannya dalam bentuk muka. Bener. Angkanya emang gede banget ya. Apanya? Kan eh, cos 3 kan ini cos 30 derajatnya dijadiin pecahan aja. Pecahin aja. Kalau 30 setengah akar 3. Iya. Anggap aja mukanya 0,2 deh. Nggak tahu saya itu gede apa kecil ya. Kalau ntar dapetnya minus berarti dia nggak nyampe B gitu aja. Gampang. Kalau dia di B ada nilainya, 0,75 itu 3/4. ini 12 dikurangin 3/4 sama setengah VB kuadrat. Em, Gimana? Dapat? saya sih dapat, tapi Hmm? angkanya agak aneh aja sih. Nah, coba kita bahas ya bareng-bareng. Langsung Oke. aja kita bandingin energi total di A sama di B kan. Hmm. Energi total di A sama dengan energi total di B. Di A cuma punya Eka ya, setengah M dikali VA kuadrat. Di B ada EP, kita anggap aja ada Eka maksudnya kita anggap. VB kuadrat ada ketinggian MG HB. Jangan lupa ada WG. Oke. Nah, kita masukin setengah M VA kuadrat setengah M VB kuadrat ditambah MG HB-nya berapa? Berarti kan kalau segini L,
segini adalah L sin. Betul. Berarti HB-nya itu adalah H ditambah L sin theta. W ges, gaya gesek, dikali seberapa jauh dia bergesekan. L kan? Tuh, kita rapiin lagi. Setengah M VA kuadrat setengah M VB kuadrat ditambah MG H ditambah L sin W ges, F ges kan mu K dikali normal. Normalnya apa di bidang miring? Ingat? MG, Eh, MG cos kan ya? ya kos. Berarti dikali MG cos theta dikali L. Kita bisa ilangin M-nya. M, 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 Hmm, M. Si A-nya 8 kali 8, 64, 32 kedua. setengah VB kuadrat. G-nya 10 aja. H-nya 2 ditambah 3/4 sin 30 setengah. Mu-nya 0,2. G-nya 10. Cos-nya setengah akar 3 dikali 3/4. Oke. Berarti 32 sama dengan setengah VB kuadrat ditambah. Ini berapa nih? 3/8 tambah 2 ya. 3/8, 16/8, 19/8. Kali 10 ya. Nah, 10 dikali 8, 16, 14, 17, 18, 19. 19/8. Coret. Berarti 2 juga coret. 3/4 akar 3. Oke. Udah dapat VB-nya ya. VB-nya sama dengan 2 dalam kurung. 32 dikurang 1. Lihat aja dulu ya. Bagi 2. Berarti 5 kali 19. Dibagi 4. Dikurangin 3/4 akar 3. Kita tinggal diakarin. Tuh. Paham kan? Ternyata Bam, bam, bam. gitu. Jadi simple ya. Kalau energi itu tinggal konsepnya membandingkan energi total di setiap kondisi. Boleh di mana aja kalau energi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dan udah ada pertanyaan? Ah, ya kak. Nggak ada. Oke, berarti ntar kita Nggak ada. nextnya. Hah? Oke. Kenapa? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada kak. Ntar nextnya kita belajar tentang momentum impuls. Kita rekaman sama jalan akan saya kirimkan lewat WA. Oke, mari dan